sekarang teman-teman masuk ke bagian gongnya ya. Jadi teman-teman belajar Foo. Nah, perlu saya highlight lagi ya. Jadi untuk program Foo ini dikhususkan untuk front end. Jadi kita tidak masuk ke Node.js secara mendalam untuk backend-nya, atau kita tidak masuk ke MongoDB-nya. Tapi kita di sini fokus ke bagian front end-nya saja untuk di program Foo. Berbeda dengan yang React ya. Kalau React memang dia front end dan back end. Nah, tapi nggak masalah. Ini karena kita juga sama-sama belajar ya. Jadi ini kita coba dulu front end-nya. Kalau bisa sudah lancar front end-nya, nanti untuk ke back end-nya dan pemasangan ke back end akan lebih mudah. Oke, baik. Untuk di sesi malam hari ini sebenarnya ada 2 bagian, tapi semoga sampai ke bagian yang kedua. Tapi untuk bagian yang pertama ini kita coba kita break ya. Untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar instalasi pengenalan, kemudian modifikasi halaman di Foo, kemudian bagaimana kita ini membuat atau bekerja di multiple page gitu. Jadi ada 2 page yang berbeda dan bagaimana cara bekerja antar page gitu. Oke. Nah, ini mungkin untuk teman-teman disarankan menggunakan Visual Studio Code ya, walaupun yang menggunakan editor lain nggak masalah, tapi ketika menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa install 2 extension ini agar teman-teman terbantu untuk menuliskan kodenya. Nanti kita lihat seberapa jauh bisa membantu untuk kode formatting sama completion ya. Dan instalasi Node.js jelas diperlukan untuk menginstal Foo-nya ya. Nah, mungkin teman-teman populer ya dengan full stack JavaScript. Itu ada yang 3 paling populer, itu Main, Modern, sama Maven. Nah, sebenarnya yang perbedaannya antara ketiga itu adalah di bagian front end-nya. Yang satu menggunakan React, satunya menggunakan Angular, satunya menggunakan Foo. Nah, di sini kita fokus dengan menggunakan yang itu. Nah, oke. Ini untuk instalasi, teman-teman ini tinggal menjalankan saja. Cukup mudah untuk instalasinya, tapi di sini saya skip ya stepnya. Jadi di sini saya sudah menginstal project Foo di PC saya. Oke. Nah, kenapa saya skip? Karena mungkin butuh beberapa menit untuk instalasinya, karena perlu download. Nah, ini teman-teman di sini ada pilihan ya, bisa install Foo 2, bisa install Foo versi 3. Tapi kami sarankan untuk Foo 3 ya, karena ke depan mungkin akan lebih banyak project-project menggunakan Foo 3, karena Foo 3 keluarnya tahun lalu gitu, dan yang terbaru kan. Kemudian untuk menjalankan Foo itu cukup menjalankan npm run serve, kemudian sampai tampilan seperti ini dan compile. Kemudian teman-teman akses di localhost 8080 di browser. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Localhost 8080, dan ini itu adalah halaman default halaman pertama dari Vue. Oke. Nah, halaman ini sebenarnya ditampilkan oleh file app.vue ya, di folder src. Namun sebelum kita membuka app.vue, ada beberapa folder ya di dalam project Foo itu. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah folder src. Karena untuk folder node modules dan public itu pasti akan jarang teman-teman buka ketika dalam proses development. Mungkin public 1-2 kali masih aksesnya, tapi untuk node modules saya kira ini jarang, karena node modules itu sebenarnya tempat menyimpan library yang sudah terinstall gitu. Misalkan menginstal Bootstrap, nanti file instalasinya itu masuk ke node modules gitu.
Kemudian untuk pembuatan atau coding halaman, coding komponen, oke, mungkin teman-teman asing ya dengan bahasa komponen, tapi mudahnya komponen itu seperti halaman lah. Kalau di web dasar itu ya satu halaman HTML gitu. Kenapa di sini disebutnya komponen? Disebutnya komponen karena memang dalam satu halaman browser itu bisa terdiri dari beberapa komponen. Misalkan ada komponen navbar, ada komponen sidebar. Nah, itu di view disimpan, diletakkan di file yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya komponen itu ya mirip dengan halaman lah. Kemudian ada folder assets. Folder assets ini yang kita pakai untuk menyimpan seperti gambar-gambar atau file CSS. Lalu app.view ini yang akan sering sekali kita gunakan dan ini disebut komponen utama. Nah, kenapa disebut komponen utama nanti kita bahas juga nih. Dan ada main.js. Nah, main.js ini file yang dipakai untuk mengatur plugin dari third party atau pihak ketiga, dari pihak luar gitu. Misalkan kita menginstal Bootstrap, itu kita harus men-include importnya atau codingannya di dalam main.js. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk install Bootstrap. Saya pakai Git ya, jadi biar codingannya nggak terlalu lama. Oke, ini teman-teman bisa lihat di main.js, bentuk awalnya seperti ini. Kemudian saya install Bootstrap. Nah, ini perlu dimasukkan import Bootstrap ini agar Bootstrap ini bisa dipakai oleh Vue. Mungkin teman-teman ketika di kelas Bootstrap belajar untuk memasang Bootstrap-nya menggunakan CDN ya. Jadi di head dimasukkan link Bootstrap, baru Bootstrap-nya itu bisa digunakan. Kalau misalkan itu ada 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, ada kemungkinan teman-teman menggunakan link yang sama di halaman yang berbeda. Jadi ketika teman-teman 4 halaman itu menggunakan Bootstrap, teman-teman harus menginclude 4 link itu di 4 halaman yang berbeda. Kan ini nggak praktis ya, tapi ini di Vue, ini teman-teman cukup import sekali saja, memasukkan kodenya sekali saja di main.js dan ini akan bisa dipakai di semua komponen. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke modifikasi halaman ya. Nah, yang paling basic kita coba modifikasi untuk Hello World ya. Nah, halaman pertama yang ini itu ditampilkan oleh app.view. Kita kembali app.view, kita buka. Nah, di app.view ini sebenarnya codingan yang menampilkan halaman ini. Ini kita coba sedikit ubah ya agar lebih sederhana, lebih mudah dibaca. Kita ubah hello world-nya di sini. Jadi di sini di app.view itu memasukkan komponen hello world. Mungkin teman-teman notice ya, ini di halaman ini ada tulisan welcome to your view, kemudian for a guide and passage dan seterusnya. Tapi kenapa di app.view itu tidak ada tulisannya? Nah, sebenarnya tulisan tadi itu diketikkan di dalam hello world.view. Nah, ini. Ya kan? Ini tulisan ini sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi sebenarnya app.view itu mengimport hello world. Komponen hello world. Nah, jadi kalau kita mau mengedit tulisannya, yang kita edit adalah hello world-nya. Kita edit. Kemudian kita tuliskan hello world-nya.
Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau mau mengedit tampilannya tadi, karena tampilannya itu bukan di app.view tapi di Hello World, yang kita ubah adalah di komponen Hello World-nya. Oke. Nah, pada dasarnya untuk struktur kode di dalam Vue, mungkin kalau teman-teman terbiasa di HTML ya, di HTML kan ada head, ada body, ada script. Nah, itu kan sebenarnya struktur kode di HTML. Nah, di Vue itu juga ada struktur kodenya. Yang pertama itu ada yang namanya template. Ini yang dipakai untuk interface atau tampilan halamannya. Di sini kita bisa memasukkan kode HTML seperti biasa. Jadi teman-teman yang kemarin belajar Bootstrap, belajar interfacing, mendesain halaman, codingannya itu bisa dimasukkan ke dalam template ini. Kemudian yang kedua itu ada TypeScript ya. Nah, TypeScript ini digunakan untuk memasukkan data dan event handling. Misalkan on click, on submit, on key press seperti itu. Nah, selanjutnya style ini digunakan untuk menulis CSS seperti biasa, dan penulisannya itu sama seperti CSS. Ini memang salah satu kelebihannya Vue. Ketika teman-teman belajar dari web dasar, HTML, CSS, JavaScript dasar, ketika berpindah ke Vue, itu tidak ada perubahan sintaks gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai langsung gitu HTML dan CSS-nya. Kemudian kita coba memasukkan elemen HTML ya. Kita coba masukkan input di dalam sini. Misalkan kita masukkan placeholder input your name. Nah, ketika kita reload akan tampil input seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk mengoper data ya, mempassing data di halaman yang sama. Jadi akan ada data di dalam script dan data tersebut ingin ditampilkan di halamannya. Misalkan nih, di sini kita masukkan data. Ada sebuah data nama itu bernilai VV. Nah, ingin kita tampilkan di halaman ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk menampilkan sebuah data di satu halaman yang sama, itu pastikan kita buat datanya terlebih dahulu ya di script. Kemudian kita menggunakan bracket atau kurung kurawal 2 kali, kita ketikkan di template. Jadi di sini sudah dimasukkan datanya. Kemudian di bagian template itu kita masukkan, misalkan kita pakai P aja lah, pakai teks biasa. Kemudian kurung kurawal 2 kali dan tuliskan nama datanya. Jadi nama datanya adalah nama, kita save, kita reload halamannya, nah dia muncul nih namanya. Nah, ini cara mempassing atau menampilkan data dari script ke template di halaman yang sama. Ini akan sering sekali teman-teman pakai ya. Jadi ini mungkin kelihatannya basic ya, tapi ini semakin teman-teman belajar, ini akan sering digunakan gitu. Jadi kita coba mulai dari nol, pelan-pelan naik ke atas ya. Memang untuk kelas ini itu kita desain agar teman-teman yang belum punya background programming itu bisa mengikutinya. Jadi nggak masalah, teman-teman kita semua bisa belajar semua. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin memasukkan nama ke dalam input. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam sini nih, ke dalam file, ke dalam field inputnya. Nah, ini sama seperti di
HTML, gunakan value tapi diawali dengan titik 2. Kemudian masukkan nama datanya. Kita save, kita reload. Nah, ini akan muncul sesuai dengan data dari script-nya. Nah, sekarang ini kan script, data dari script ditampilkan ke template. Nah, tapi kita juga ingin ketika ada perubahan di template atau di browsernya atau di tampilannya, nah, namanya juga ikut berubah. Misalkan ini namanya Vivi ya tadi ya. Kalau misalnya kita ubah, jangan Radit gitu. Ini kita ingin ini juga berubah nih. Jadi perubahannya 2 arah. Nah, gimana caranya? Di sini kita bisa menggunakan yang namanya vModel. Tadi yang sebelumnya ini menggunakan value, nah ini kita ubah menggunakan vModel. Oke, kita save, kita kembali ke halaman, kita reload. Oke, ini sama-sama Vivi ya, tapi ketika ini kita ubah, dia juga ikut berubah. Beda sama tadi ya, kalau menggunakan value, dia tidak berubah. Oke, jadi itu cara mengubah datanya ya. Kita menggunakan vModel agar datanya yang di script itu juga bisa ikut berubah. Selanjutnya event handling. Mungkin teman-teman yang sudah belajar JavaScript familiar ya dengan onClick, onKeyPress, onSubmit. Nah, di Vue itu juga sama, cara penggunaannya itu sama. Mungkin perbedaannya sintaksnya ya. Kalau di HTML kan kita menggunakannya onClick ya, benar-benar literal onClick gitu. Nah, kalau di Vue itu kita event handling itu biasanya diawali dengan add, dan eventnya apa? Add click atau add submit, seperti itu. Nah, ini kita coba membuat event handling, sebuah tombol ya. Kita buat tombol di sini, kemudian kita beri event handling, add submit, salah ini, add click. Di sini say hi misalnya. Nah, ini maksudnya apa sih? Add click kemudian grid. Maksudnya adalah ini sama seperti di HTML biasa, HTML basic. On click dia memanggil sebuah function. Nah, functionnya ini diambil dari script JavaScript-nya. Ini juga sama di Vue. Add click dia memanggil function grid. Nah, function grid-nya itu ditulis di dalam script. Cuman memang sedikit berbeda ya penulisan function-nya di dalam Vue. Ini kita harus menggunakan yang namanya method. Oke, kita coba. Jadi grid, kemudian masukkan namanya. Seperti ini, grid, nama, kemudian di bawah data, kita masukkan method. Grid, nama, kemudian ini function biasa ya. Misalkan kita gunakan alert JavaScript biasa, hello, dan masukkan namanya. Seperti ini. Kita save, kemudian coba kita jalankan. Nah, di sini ketika saya klik say hi, dia menjalankan event handling on click. Nah, event handling on click-nya memanggil function grid. Di dalam function grid ada kode alert JavaScript yang menampilkan hello namanya. Kalau namanya Vivi, hello Vivi gitu. Kalau namanya diubah misalkan, nah hello Radit, seperti itu. Cukup mudah ya ini di view-nya. Oke.
kita lanjut. Ini kita berhasil melakukan event handling ya di dalam satu page yang sama, di dalam satu halaman yang sama. Kita belum menggunakan 2 halaman atau 2 komponen. Nah, di sini kita coba belajar bagaimana kalau misalkan itu adalah multiple page atau halamannya ada lebih dari 1. Oke, sekarang kita coba untuk membuat navbar. Dan di dalam navbarnya ini ada logonya. Oke. Ini saya pakai cheat lagi ya, biar lebih cepat. Ini di sini di komponen, perhatikan di sini belum ada komponen navbar ya. Ini saya pakai Nah, saya membuat komponen navbar, dan di dalam komponen navbar ini codingan navbar yang teman-teman pelajari di kelas Bootstrap ya. Jadi navbar, kemudian link-linknya, kemudian di sini saya masukkan sebuah gambar. Nah, gambarnya ini saya simpan di assets ya. Ini di assets ada logo camp misalkan. Kemudian ada link hello dan manajemen buku. Oke, kita coba reload. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita sudah membuat navbar. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan 2 komponen yang berbeda, itu peletakan seperti ini. Jadi peletakan komponen di dalam app.view itu juga akan mempengaruhi. Misalkan ini navbarnya saya letakkan di atas, tapi ini kalau misalkan navbarnya saya letakkan di bawah, nah dia juga akan terbalik. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam satu komponen itu bisa dimasukkan beberapa komponen sekaligus. Mau dimasukkan 3 komponen, 4 komponen bisa. Caranya itu memasukkan import statement-nya, kemudian mendaftarkan komponennya, kemudian setelah mendaftarkan komponennya, kita masukkan komponennya di dalam template. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita coba untuk membuat halaman manajemen buku ya. Jadi di sini ini belum ada komponen manajemen buku. Kita sekarang coba untuk membuat halaman baru manajemen buku. Oke. Ini saya pakai ini lagi ya, biar lebih cepat. Ini sebenarnya pada dasarnya ini cuma menambahkan komponen di dalam src komponen. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini hello world navbar, kemudian ketika saya check out, nah ini ada manajemen buku. Oke. Nah di dalam manajemen buku ini masih kosongan ya. Ini hanya ada tulisan judul dan scriptnya masih kosong, stylenya juga masih kosong. Oke. Nah, kita sudah membuat halaman hello, halaman yang pertama, hello world, kemudian membuat halaman manajemen buku. Tapi ini linknya belum bisa bergerak. Nah, di sini kita memerlukan router, dan di sini kita menggunakan foo router untuk perpindahan halaman. Nah, kenapa di sini pakai menggunakan foo router? Ini memang digunakan untuk mengontrol routingan halaman ya, perpindahan halaman. Jadi di sini kita masih belum bisa berpindah halaman. Ini kita akan menggunakan foo router. Nah, caranya teman-teman bisa langsung menginstal foo router. Ini adalah sebuah package. Teman-teman tinggal menjalankan npm install foo router add 4. Maksudnya add 4 ini adalah versi keempat.
Oke, ini saya pasang dulu full routernya. Kemudian kita perlu untuk membuat yang namanya file baru router.js di dalam folder src. Ini ya, folder src. Ini masih belum ada router.js-nya. Nah, kita perlu masukkan router.js untuk perpindahan, mengatur jalur perpindahan halamannya. Oke, kita masukkan dulu ya routingannya. Ini saya pakai checkout seperti ini biar ini ya, biar codingannya tidak terlalu lama gitu. Jadi karena waktu kita terbatas, kalau saya coding dari awal seperti ini itu tidak cukup waktunya. Jadi saya jelaskan seperti ini ya, mohon maaf. Oke, jadi di sini sudah terbentuk ya router.js-nya. Nah, di dalam router.js ini dia mengatur aksesnya. Jadi misalkan URL-nya adalah A, yang ditampilkan komponennya adalah komponen A. URL-nya yang diakses adalah B, yang ditampilkan komponennya adalah B. Misalkan di sini kita memasukkan routingan, jika URL-nya adalah kosongan atau garis miring saja, dia akan mengakses komponen hello world yang ini ya. Namun ketika yang diakses adalah manajemen buku, URL-nya /manajemen buku, yang diakses itu adalah manajemen buku, komponen manajemen buku. Nah, selanjutnya ini codingan untuk memasang routingannya. Seperti itu. Oke. Kemudian di main.js itu kita perlu mengimport router ini. Jadi router.js ini perlu kita import di dalam main.js agar bisa digunakan di aplikasi kita. Pertama dilakukan import, kemudian selanjutnya menggunakan use router seperti ini. Ini adalah cara untuk memasang routingannya. Oke. Selanjutnya setelah kita memasang routingannya, teman-teman bisa membuka app.view dan mungkin teman-teman mungkin mengingat ya, jadi di bawah navbar tadi itu sebenarnya adalah komponennya, komponen hello world atau komponen manajemen buku. Nah, tapi sekarang kita ubah menjadi router view agar komponennya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan URL yang kita akses. Jadi urutannya URL yang kita akses itu akan ditentukan oleh router.js, komponen mana yang ditampilkan, dan komponen yang ditampilkan itu akan menggantikan router view ini. Oke. Selanjutnya di navbar.view ini awalnya adalah menggunakan ahref ya. Ahref link seperti HTML biasa, tapi ketika kita menggunakan full router, itu kita menggunakan router link dan hrefnya kita ubah menjadi itu. Nanti kita cek ya, apa sih perbedaannya, kenapa ini menggunakan router link, tidak menggunakan ahref. Oke, kita jalankan. Nah, mungkin teman-teman bisa notice ya, perpindahan halaman. Jadi di sini, di icon view-nya, itu tidak terjadi buffering atau loading. Ya kan? Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan ahref. Seperti ini. Kemudian view-nya diubah menjadi href. Kita reload. Nah, setiap dia berpindah halaman, ada loadingnya, ada bufferingnya. Jadi, dengan kita menggunakan full router, itu
kita bisa melakukan perpindahan halaman tanpa request ke server ya. Nah, ini biasa dipakai di Vue atau di React itu juga ada fitur seperti ini. Nah, penjelasannya untuk router link dan router view, di navbar ada tag router link. Kemudian di app.view itu ada yang namanya router view. Nah, cara kerjanya di router link ada linknya, ya kan? Di router link ada linknya. Ini link slash saja. Ini linknya manajemen buku. Nah, ketika router linknya yang diakses adalah slash saja, misalkan localhost 8080, maka router view itu akan menampilkan komponen hello world. Ketika URL-nya berubah menjadi manajemen buku, maka yang ditampilkan oleh router view itu adalah komponen manajemen buku. Sementara navbar-nya itu sendiri tidak berubah. Jadi makanya di sini ini menampilkan komponen hello world, di sini menampilkan komponen manajemen buku. Jadi atas bawah bergantian ya. Yang atas navbar-nya tetap, tapi yang bawah halaman bawahnya itu bergantian. Sesuai yang kita pilih. Nah, terkait dengan yang tadi ya, jadi sebenarnya dalam satu halaman itu sangat mungkin terdiri dari beberapa komponen. Misalkan ini dalam suatu halaman sosial media ya, ini ada komponen profile, ada komponen post, ada komponen komen. Nah, ini di Vue itu memang seperti ini. Kita bisa membuat beberapa komponen sekaligus di dalam satu halaman. Nah, kalau misalkan kita refer di halaman ini itu sebenarnya komponen profile dan post itu tidak saling terkait. Tapi komponen post dengan komen itu pasti terkait, ya kan? Karena komen di sini itu pasti adalah post untuk ini gitu. Misalkan post 1 memiliki komen 1, post 2 memiliki komen 2. Komen 2 tidak mungkin terkait dengan komponen post 1 seperti itu. Nah, makanya komponen tree-nya atau pohon komponennya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada app yang tadi kita sebut app.view itu adalah komponen utama atau komponen yang paling tinggi hierarkinya. Kemudian di bawahnya itu ada profile, ada post, di bawahnya post ada komen. Nah, hubungan seperti ini itu bapak dan anak ya. Jadi profile itu adalah anaknya app atau child-nya app. Kemudian app itu adalah parent-nya post, seperti itu. Nah, di sini dari komponen yang sudah kita buat tadi, itu sebenarnya ada 3 komponen utama. Ada 3 komponen yang kita gunakan. Yang pertama app.view, kemudian helloworld.view, kemudian manajemenbuku.view. Dan ini semua hello world dan manajemen buku anak dari app ya. Nah, dengan memahami komponen tree seperti ini, itu akan memudahkan teman-teman ketika passing data tadi. Seperti itu. Oke. Kalau ada passing data berbeda halaman atau komponen, itu tidak bisa langsung seperti ini. Misalkan dari hello world ke manajemen buku. Nah, ini passing hello world ke manajemen buku itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Tapi yang harus dilakukan oleh kedua komponen ini itu adalah yang pertama, prosesnya kirim dulu dari hello world ke app, kemudian dari app ke manajemen buku. Jadi dikirimkan ke atas, diturunkan ke bawah. Karena memang flow data, aliran data itu atas bawah ya. Flowing datanya itu memang dari atas ke bawah, bawah ke atas. Seperti itu. Nah, ini misalkan kita mau passing data beda halaman ya, dari hello world ke manajemen buku. Nah, kita coba passing data dari child ke parent. Ini hello world-nya adalah child atau anaknya, kita kirimkan dulu ke app ya.
Oke, kita edit di hello world.view. Di sini kita bisa masukkan satu button lagi, tapi button ini akan memanggil function maksudnya passing data ya. Kemudian ini kita tulis coba pass seperti ini. Selanjutnya kita perlu membuat metode di dalam script. Nah, karena pass ini belum didefinisikan, jadi kita perlu membuat metode baru di dalam metode, yaitu adalah pass nama, kemudian masukkan this emit from child. Ini nama eventnya, from child itu adalah nama eventnya. Kemudian apa data yang ingin dikirimkan? Data yang ingin dikirimkan adalah nama, seperti ini. Kita save. Jadi saya harap teman-teman mungkin ini sedikit asing ya. This emit plus ini from child itu apa? Nah, mudahnya adalah codingan ini itu akan emit itu bahasa Indonesianya menyalakan sinyal atau mengadakan event yang namanya adalah from child gitu. Nah, di sini Hello World sudah ngasih sinyal nih, ada from child dengan isi data nama. Nah, di app.view itu harus menangkap from child-nya. Nah, bagaimana cara kita menangkapnya? Di app.view itu tambahkan add from child seperti ini. Nah, karena tadi Hello World itu adalah turunan di sini ya, turunan di Rotor View, maka kita tambahkan di sini add from child. Kemudian event apa yang akan dijalankan? Event yang akan dijalankan itu adalah terima data, misalkan ini ya, terima data. Selanjutnya di metode kita buat metode baru yang isinya itu adalah function terima seperti ini, nama, dan misalkan di alert ya, atau misalkan di sini namanya itu disimpan di dalam data baru, di dalam datanya di app. Jadi di sini kita tambahkan data nama, data nama, kemudian nah ini kita masukkan data nama itu kita masukkan string kosong terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan this data nama. Nah, this data nama ini akan merefer ke data ini. Nah, data nama yang sebelumnya adalah string kosong, ini akan kita ubah menjadi nama, sesuai nama yang dikirimkan dari Hello World atau dari child-nya. Selanjutnya, ini kita ubah ya, jadi alertnya itu bukan variabelnya ini, tapi kita ubah menjadi this nama yang diterima, this data nama. Nah, dengan ini kita mengirimkan dan menerima data dari child ke parent, kemudian dari parent ke child. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Ada satu yang terlupa.
misalkan ini ya, kita pas ya namanya. Nah ini, data ini sudah dikirimkan dari child ke parent. Oke, tapi di manajemen buku, itu belum menerima. Dari app, jadi dari app ke manajemen bukunya itu belum terjadi passing data. Nah, caranya agar manajemen buku itu bisa menerima datanya, kita harus mempassing data dari parent ke child. Jadi, tadi app.view sudah menerima data namanya, ya kan? Sudah bisa menampilkan alert seperti itu. Nah, sekarang kita perlu mempassing data dari parent ke child. Nah, caranya di sini kita tambahkan from parent yang kita kirimkan adalah data nama ya, data nama seperti ini. Dari app sudah mengirimkan ke manajemen buku, sudah mengirimkan ke child ya, dengan seperti ini sudah mengirimkan ke child. Tapi childnya itu perlu menerimanya. Nah, bagaimana cara menerimanya? Kita gunakan props. Nah, props ini memang digunakan untuk menerima data dari parent. Props from parent. Karena tadi data yang dikirimkan itu dilabelin from parent ini ya. Jadi kita harus cara kita menerimanya harus sesuai. Namanya, nama variabelnya harus sesuai from parent seperti ini. Nah, misalkan kita ingin cek apakah benar datanya ini sudah diterima, kan kita nggak bisa lihat ya kalau seperti ini caranya. Kita bisa melihat apakah data sudah diterima dengan memasukkan from parent ke dalam template agar tertampil di browser. Misalkan kita masukkan saja seperti ini menggunakan bracket tadi ya. Jadi ini kita mengulang materi mempassing data di halaman yang sama. Jadi dari script dikirimkan ke dalam template di halaman yang sama seperti itu. Kita coba sekarang. Sekarang kan kita coba ya, passing data, kemudian ini dari child ke parent sudah dikirimkan, kemudian kita cek ya di manajemen buku, nah namanya sudah muncul. Jadi ini cara mengirimkan atau mempassing data dari komponen yang tadi ini ya, sama-sama anak ya, seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita hanya reload seperti biasa, tanpa kita passing datanya, maka namanya tidak ada. Kenapa namanya tidak ada? Karena memang datanya belum dikirimkan dari sini. Seperti itu. Baik, karena waktunya sudah jam 8:30 nih, kita ketemu di lain kesempatan ya teman-teman. Selamat malam, terima kasih semuanya atas partisipasinya malam ini.